pada pagi hari ini saya akan membahas topik yang tidak kalah menariknya untuk sebagian ibu-ibu yang telah memiliki anak dan juga untuk mungkin akan merencanakan memiliki anak. Dimana ini topiknya sendiri mungkin ibu-ibu sudah sering mendengarnya di kehidupan sehari-hari, yaitu sendiri saya angkat mengenai stunting. Ayo, ibu-ibu semua udah pada tahu kan apa itu stunting? Mungkin udah dengar, mungkin dari berobat ketika di puskesmas ataupun di layanan kesehatan yang lain. Nah, kenapa saya memilih stunting ini sendiri? Karena kita ketahui bahwasanya mungkin sebagian orang menganggap stunting ini hal yang sepele. Akan tetapi ini merupakan fakta yang mengejutkan bahwasanya menurut riset dari WHO tahun 2017 bahwa sekitar 22% atau sekitar 151 juta balita di dunia ini mengalami stunting. Nah, untuk di Indonesia sendiri jumlahnya itu tidak kalah memprihatinkan, di mana Indonesia menduduki peringkat kelima untuk terjadinya stunting ini sendiri. Sekitar kalau mungkin dalam di Indonesia ini sekitar 9 juta anak itu sendiri mengalami stunting. Bayangkan ibu-ibu bahwasanya kejadian stunting ini merupakan masalah yang serius dihadapi baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, makanya di sini saya mengangkat tema mengenai stunting. Gunanya ini insya Allah dapat mencegah terjadinya stunting. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai stunting, ibu-ibu, saya mau tanya dulu nih, apakah ada yang tahu apa sih itu stunting? Mungkin udah sering pernah dengar, tapi masih berpikir apa ya? Mungkin ada yang juga masih awam kan mengenai stunting. Nah, jadi stunting itu sendiri merupakan masalah gizi kronis pada anak dengan usia rentan 0 sampai 59 tahun dengan tinggi badan dan berat badan itu tidak sesuai dengan anak normalnya. Baik, mungkin gini nantinya itu mungkin orang awam cuma tahu bahwasanya stunting itu sendiri terjadi mungkin karena melihat anaknya kerdil ataupun anaknya kecil, kurus, gizinya itu kurang. Enggak, bahwasanya dalam kondisi stunting itu sendiri bisa juga selain mengganggu pertumbuhan, bisa mengganggu perkembangan kecerdasan otak anak nantinya, di mana anak itu nanti biasanya kan aktif maupun konsentrasinya baik. Nah, anak-anak dengan stunting ini sendiri akan nantinya itu sulit konsentrasi, tidak seperti anak-anak normalnya, Bu. Makanya kita harus lebih tahu nih apakah anak kita mengalami stunting ataupun enggak. Kan kalau orang awam itu nggak tahu ya, Bu, itu stunting itu bagaimana. Nah, makanya nanti di sini saya akan memberikan sesuatu agar dapat kita cegah untuk terjadinya stunting ini sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa sih tubuh itu sehat, di mana untuk T itu sendiri yaitu terapkan inisiasi menyusui dini, di mana ketika anak nanti dilahirkan kita langsung melakukan inisiasi menyusui dini pada anak. Nanti anaknya ketika lahir langsung disapi ya, Bu, selama 30 menit untuk melakukan inisiasi menyusui dini agar pemberian nutrisi pada anak itu lebih optimal. Yang kedua yaitu yaitu upayakan ASI eksklusif, di mana anak-anak ini sendiri harusnya mendapatkan nutrisi ketika lahir itu sendiri, akan lebih baik itu mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun pertama kehidupan. Dengan ini nantinya anak dapat mencegah terjadinya infeksi, juga anak itu pertahanan tubuhnya bagus, dan juga agar mencegah terjadinya stunting ini. Yang ketiga yaitu B, di mana berikan empasi setelah bayi berusia 6 bulan. Pasti ibu-ibu semuanya sudah tahu apa sih itu empasi, yaitu makanan pendamping ASI. Ketika anak sudah 6 bulan, sudah dianjurkan selain diberikan ASI, juga diberikan dengan empasi, dengan kebutuhan karbohidrat, protein, dan juga lemak yang cukup. Bisa dari makanan dari nasi, juga bisa dari sayur-sayuran, bisa diberikan buah-buahan untuk makanan pendamping ASI-nya nanti. Selanjutnya yaitu
Upayakan hidup yang bersih dan juga hygiene yang bersih ya Bu. Dimana anak-anak ini sendiri untuk seperti untuk tempat makannya ataupun untuk kesehatan ketika bermain itu harus dijaga, seperti dengan mencuci tangan sebelum makan ataupun ketika bermain menggunakan sendal untuk mencegah terjadinya infeksi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting. Selanjutnya yaitu harap intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, mengapa? Ada yang penasaran nggak? Kenapa harus 1.000 pertama kehidupan dia lakukan intervensi? Baik, di sini dilakukan 1.000 hari pertama intervensi karena ini merupakan waktu emas untuk perkembangan dan pertumbuhan dari anak itu sendiri, di mana diharapkan dengan adanya nutrisi yang baik pada anak-anak dalam 1.000 hari pertama kelahiran dapat menurunkan resiko terjadinya stunting pada anak-anak. Nah, 1.000 pertama kehidupan itu sendiri dari bayi itu masih di dalam kandungan ketika ibu hamil. Makanya tadi saya katakan bahwasanya dengan ibu hamil itu sendiri harusnya sudah sadar atau sudah aware dengan terjadinya stunting, dimana ketika kita ibu-ibu nanti hamil ataupun yang lagi hamil untuk cek rutin baik ke puskesmas ataupun ke dokter kandungan mengenai kondisi dari janinnya, dan juga diharapkan didapatkan nutrisi yang cukup pada ibu yang sedang hamil. Karena kenapa? Ibu yang hamil itu sendiri tidak hanya memberikan nutrisi kepada dirinya sendiri, akan tetapi juga kepada janinnya. Dengan makanan ibu yang dimakan, maka akan didapatkan juga oleh janinnya. Sehingga disarankan kepada ibu yang hamil itu sendiri untuk memberikan nutrisi yang cukup dan seimbang ketika sedang hamil, dan juga mengecek kondisi janinnya atau dalam bahasa medisnya itu sendiri antenatal care. Ini bisa melihat dari kondisi janinnya, pergerakannya, pertumbuhan anaknya, ataupun usia kehamilan pada anaknya. Dan juga dengan adanya ANC ini sendiri diharapkan jika didapatkan kelainan pada anak itu dapat dideteksi secara dini dan dapat diambil tindakan selanjutnya agar kondisi ini lebih optimal untuk kita obati. Nah, itu penting banget Bu. Selain selain kita menjaga setelah anak dilahirkan, ketika di kandungan pun kita harus memberikan optimalisasi dari nutrisi dan juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya yaitu menjaga sanitasi lingkungan sekitar. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwasanya lingkungan sekitar itu sendiri harus bersih, seperti lingkungan ataupun banyak sampah ataupun lingkungan yang kotor itu kita harus hindari. Karena kenapa? Balik lagi tadi bahwasanya akan meningkatkan resiko stunting dengan anak yang muda. Dengan sanitasi yang kotor akan meningkatkan terjadinya infeksi dan anak itu sendiri akan rentan untuk terjadinya stunting. Selanjutnya yaitu itu sendiri nyahkan alkohol pada ibu hamil. Nah, kenapa begitu? Pasti ibu-ibu semua sudah tahu bahwa alkohol itu sangat berbahaya baik untuk ibunya sendiri maupun untuk janin. Nah, diharapkan untuk ibu-ibu sekalian ketika nanti ingin memiliki anak ataupun lagi hamil, diharapkan untuk menjauhi alkohol, dimana ini sendiri untuk kebaikan dari ibu dan juga janin nanti. Selanjutnya yaitu yaitu harap memenuhi asupan nutrisi yang baik sebelum dan selama kehamilan. Lagi-lagi ini kita bahas mengenai nutrisi, karena kenapa? Ini merupakan sesuatu yang dapat yang menyebabkan terjadinya stunting, di mana nutrisi ini sendiri dari sejak hamil sampai pun melahirkan dan juga sampai anak kita tumbuh berkembang nantinya, itu diharapkan nutrisi itu harus cukup sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin sebelum saya tutup acara ini, saya ada sedikit pantun, yaitu bawa duku naik ke tinting, saya bawa ke kampung cadas. Ayo kita nyahkan stunting agar Indonesia menjadi cerdas. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.